Gini, Nggak sebenarnya bisa mikir lu. Nggak. kembali ke Gema Podcast. Kemarin katanya nggak usah pakai gitu. Malah dibikin. Tapi gue ikut juga ngomong. Cuma ikut aja. Iya. Kembali kita nerusin ke jejak misteri. Interaksi dengan alam gaib. Interaksi dengan energi lain. Energi. Atau alam gaib atau hal gaib terserah lah. Tapi ini yang tak ceritain adalah real yang benar-benar kita ngerasain sendiri. Ya. Di hadapan mata lah ya. Iya, ya aku sih what the hell lah ya, bodoh Bukan amat. cerita orang gitu. Bukan cerita orang. Oke. Bodoh amat nanti ada yang komen bahwasannya itu ngebual lah, ngebohong lah apa. Silakan, tapi itu yang tak alami dan aku belum bisa melogikakan. Tak alami berarti tak dialami. Tidak. Aku alamin Oh, kalau di ya, Jawa oke. itu tak alamin itu aku lah. Iya. Maksudnya tak, tidak. Iya. Lo tak alami. Iya. Aku tak mau Tak. tak. Ku tak mau tak. Gitu. Iya. Ceritanya ini kesurupan kayak gitu. Oke. Kesurupan yang aku benar-benar sadar ngelawan kesurupan itu sama yang benar-benar kesurupan yang aku nggak sadar, nggak tahu apa-apa, tapi keluarga yang cerita. Keluarga yang ngelawan. Keluarga yang ngelawan. Lo ngelawan keluarga. Tapi dalam keadaan gue nggak sadar bang. Iya. Kurang oke, ajar oke. emang lu. Berarti pengalaman lu beneran dong ya. Beneran bang, Oke, maaf bang. gimana Saya tuh dari ceritanya? dulu kurang ajar kayaknya. Jadi pertama, waktu itu maghrib. Dan itu masih ada almarhum kakek ya, almarhum kakek. Ya. Semuanya masih ada ibu bapak. Oh ya, nanti gue juga ikut cerita deh. Di depan mata gue teman gue tuh kesurupan ada. Sama gue Orang juga. Padang. Kalau di depan mata gua kesurupan, aku banyak ngelihat itu. Ya udah lu cerita yang lu aja daripada banyak banget. Kalau gue kan cuma dikit, cuma satu. Satu doang. Lu Iya. mah disingkat 6. Iya. Singkat cerita. Singkat cerita. Udah sejam. Sejam. Waktu itu kan belakang rumah. Ya. Itu penuh dengan semak belukar. Ya. Dan Rumah banyak yang mana lagi nih? Rumah di mana Titik-titik. Ini Desa. rumah yang titik-titik di Jawa Timur. Oh. Titik-titik di daerah Mojokerto. Titik-titik. Titik-titik di desa dulu sih desa namanya Desa Kedondong kayak gitu kan. RT-nya. Dondong. Opo salah. Dondong apa salah. Cili-cili. Dan waktu itu aku bersihin nih karena wah semak-semaknya udah tinggi dan emang tempat itu serem. Konon banyak cerita Jangan seram dibalik lah. ya. Banyak cerita seram di pekarangan gua. Oke, konon begitu. Iya konon. Jangan dibalik. Konon. Jangan dibalik. Udah Jangan terus. dibalik, terusin. Lu jadi mikir. Nanti jadi nonok. Mana sih? Nono. Pakai diterusin ya, Bang. Dari bilang jangan. Nono itu bahasa Nusa Tenggara Barat minum lo artinya. Ya makanya jangan dibalik. Kan gak nyambung nanti antara minum sama Sama konon. Konon. Iya, Ya. itu Konon maksudnya. memang di tempat itu banyak cerita yang seram, angker begitu-begitulah. Banyak peninggalan-peninggalan zaman dulu kayak gitu. Aku maghrib itu udah dilarang, udah maghrib terusin besok. Dilarang itu Jakarta Selatan. Bukan dilarang sama kakek. Kirain di itu Bang, dilarang. Iya, Dilarang sama orang tua juga. Udah maghrib, ayo masuk ke Larangan. rumah. Nanggung, tinggal sedikit lagi. Nah. Itu semak aku cabutin. Aku lemparin semua ke rumpunan bambu kan. Aku cabut, aku lempar ke Itu rumpunan. udah aja Maksudnya maghrib apa? tuh. Maksudnya apa? Itu maghrib kayak gitu. Maksudnya mau ngapain tuh lempar-lempar Itu udah kayak gitu? kesurupan lo berarti. Belum bang. Udah ngamuk-ngamuk lempar-lempar. Iya. Maksudnya apa lempar-lempar gitu? Ngapain? Aku gila bang. Aku gila. Pantesan didiemin sama keluarga lu. Iya, pantesan lu dilawan sama keluarga. Waktu itu aku stres. Begitu juga saat ini waktu podcast ini aku stres nih. Ya oke. Terus lempar rumput-rumput ke. Tapi oke sih, cerita ini jadi nggak agak serem karena kita bercanda begini. Itu serem. Serem, Pen. Serem sambil ketawa. Weh, serem itu tergantung sudut pandang. Energinya kan lu masuk. Energi. Energi masuk taruh pada kesurupan lu. Gitu. Akhirnya kan dilarang kan. Iya. Dah. Tapi aku terusin. Di larangan.
dilarang dilarang tidak boleh gitu karena udah maghrib. No smoking gitu ya. Makanya pokoknya maghrib. Hubungannya deh Bang sama no smoking Bang lu. Tidak boleh dilarang rokok. Jadi kenapa sih maghrib itu waktu yang sakral banget gitu loh? Gak sakral. Bukan sakral sebenarnya. Iya. Maghrib itu pendek. Kalau lu tinggalin, sholatnya kan jadi ketinggalan. Iya. Ya udah, maghrib itu nggak sakral. Nggak jadi cerita saya. Gitu aja ngambek nih gendut. Enggak sih. Ya udah. Akhirnya udah selesai kayak gitu Tadi kan. ceritain dulu kenapa ngapain lemparin rumput ke bambu-bambu. Iya. Itu kan semak belukar udah pada tinggi. Iya. Maunya aku rapikan supaya nggak kelihatan. Umur berapa sosok tinggi-tinggi. rapi-rapi? Udah gede aja gue gak rapi-rapi Iya. gini. Aku waktu itu masih SMP, Pak. SMP kelas 2, kelas 3. Masa SMP masih harus dipanggil pulang maghrib tuh parah juga anak bocah kayak begini nih. Ya itulah saya. Udah SMP masih dipanggil-panggil suruh pulang tuh apaan? Anak Ya. apaan? Sampean itu anak apaan? Rio. Iya. Waktu itu bersih-bersihnya cuman belakang rumah kayak gitu. Dan emang sebenarnya bersih-bersihnya sama-sama kayak gitu. Sama. Ya sama keluarga, sama kakak, sama kakek, sama yang lain udah ibu. udah beranjak. Tapi yang lain ini udah selesai kayak gitu, udah diterusin besok gitu. Tapi entah mengapa aku itu semakin Entah mengapa. Bahasanya aja. Entah mengapa. Kayak sampai teman gue pada cerita itu yang baju itu katanya kayak penyiar TV tahun 80-an katanya. Angkatan David Gade. Aduh. Gila. jadi entah mengapa Aku tak berdaya. Konon katanya Jangan dibalik. saat kau katakan Kenapa jadi nyanyi? jadi Kesurupan gak jadi nyanyi. ini aku udah kesurupan ini bang, hati-hati loh bang. Oke. Ya. Jadi udah disuruh, tapi aku terabas itu sampai aku lanjutin terus sampai maghrib gitu kan ya. Tiba-tiba Di habis sini mah terabas kalau hujan gitu ya Bang, di terabas. Abas hujan. aku Tapi lu lanjutin. benerin Bang, keluar tuh ya Bang. Mahal ini. Iya, ayo kerasukin, masukin. Aduh. Akhirnya kan habis maghrib itu tiba-tiba badan nggak enak. Habis itu waktu isya badan juga udah nggak enak. Kok tiba-tiba badan nggak enak? Kenapa ya gitu loh? Kurang mecin. Kalau nggak enak kurang mecin biasanya. Enggak bang. Vitamin. Iya ya. Ya. Ngomongin masakan. Dul. Iya, nggak enak karena kurang bawang merah sama bawang Tuh, putih bang. Bener gua. Itu. Dia masak. Kenapa lu? Ini jadi podcast serem gak sih? Ini jadi podcast mistis gak sih? Bikin ayam pakai apa tuh Bang? Bikin ayam apa dia? Ayam bengkek. Bukan. Bukan. Ayam yang di danau. Iya, danau cabe-cabe gitu. Lu bikin video YouTube apa? Danau Kuari. Iya, ayam saus mentega. Oh iya, dia bikin ayam saus mentega di YouTube Di dia tuh. alam Danau liar Kuari. terbuka Nggak ada Danau suka. Kuari. Gak ada sausnya. Ayamnya beli di Giant. Utamanya masa direbus tutunya langsung lembek begitu. Ya udah. apa-apa Jangan lah. dibocorin Bang ceritanya Oh, iya. Bang. Nonton aja deh tuh. Iya. Ayam kuari. Akhirnya Om aku Epen. Mepen. terima kasih. Terima kasih. Itu channel YouTubeku yang lain ya. Tolong dilihat. Nggak usah di subscribe. Gak usah dilihat doang kan. Gak usah di-subscribe. Kata-katain aja. Hina-hina saja. Hina-hina. Iya oke. Lanjut. Lah, Singkat cerita. singkat cerita. Nggak sulit. Singkat. Aku Mali. Aku tiba-tiba badanku panas kayak gitu. Tiba-tiba badan panas, badanku nggak enak. Ya. Ternyata pada waktu jam 2 malam. Tuh kan kayak berita lagi tuh kan Bang. Iya. Nah, Malam. Iya, jam 9 dulu Itu berita. dunia berita. Habis tuh, udah semut tuh TV. Iya. Gitu, semut tuh, semut. ini aku udah bener-bener nggak sadar gitu. Ya mungkin Ya jam 2 udah pules pen. Tidur. itu bang. Bisa jadi begini. Bisa jadi aku kecapean. Karena saking kecapean badanku panas gitu ya. Badanku panas terus aku ngerancau itu apa? Ngigau. Ngelindur kayak gitu-gitu. Lah di situ itu mungkin terlogika gitu. Tapi waktu itu masih gini, masih waktu masuk itu logika.
penangananku BPJS. ditanganin secara gaib gitu loh. Oh ya. Jadi ketika kita ketemplokan atau ketempelan keikutan barang gaib, kita itu harus mengembalikannya digendong gitu kan ya. Akhirnya jam 2 malam itu, dari jam 1 aku kalau nggak salah, aku ngigau sampai katanya ini ya. Iya, Kata keluarga. Belum ada handphone kayaknya waktu itu, Bang. Dilukis berarti ya. Cuman diceritain aja kata keluarga, kembalikan gua. Lu SMP udah ada handphone Om, hanya lu belum punya aja. Belum ada Bang, serius deh. Itu yang ada di Jakarta doang kayaknya. Pager. Iya. Pager mah Udah. SD, Tidit. Enggak ada handphone. Ada handphone waktu itu, tapi yang gede banget itu. Balok segini mah balok. Segede balok. Ya berarti ada dong. Ada. Ya udah. Tapi nggak bisa buat ngerekam. Iya. Ya itu dah pokoknya. Iya. Akhirnya gue ngerancau, kamu siapa? Kamu misi itu. Ternyata. Tapi kenapa ngomongin handphone ya? Tadi kenapa nggak direkam kayak gitu loh? Iya lu sih Bang. Tanya lu aneh-aneh aja. SMP gue kan udah punya. SMP udah ada ya. Recorder Di dulu SMP orang-orang berapa pada ya? punya tuh Bang. Di SMP Masalahnya gue lagi kesurupan. Siapa juga yang kepikiran harus ngerekam orang kesurupan, Tong? Iya Tong. Gimana sih Bang Tong? nanya doang. Masa gini? Epen kesurupan. Cari rekaman yuk. Walkman waktu itu buat ngerekam ada, masa tapi nggak kepikiran ke situ gitu. Oke. Berarti gak kayak zaman sekarang kan. Orang Iya. tabrakan udah siap standby. Itu yang repot. Orang kesurupan direkam. Kesurupan masuk konten YouTube. Bangsat. Ada. Itu. Akhirnya kan kok aku ditanya juga gitu. Iya. Digebluk-gebluk dipukulin punggungku gitu. Iya. Katanya kembalikan aku ke belakang kayak gitu. Aku itu anaknya yang orang yang ada di belakang kayak gitu. Oh gitu. Jadi Terus adikmu ini ngigonya ngomong gitu. iya, aku kan jadi merinding nih. Terus Kita kok enggak ya Bang? Gerah gua. adikmu tadi itu nginjek-nginjek mainanku kayak gitu. Mainannya apa? Enggak Hot Wheel? tahu. Bagi dong. Mungkin mainan Hot Wheel gitu. Tiba-tiba aku ngigo kayak gitu. Tadi itu nginjek-nginjek mainanku. Iya. Udah, balikin aku ke belakang. Aku ikut ke sini. Siapa kamu? Kakakku kan gitu. Kakakku juga pada waktu itu juga pas lagi tatak, istilah tataknya itu berani juga. Iya. Siapa kamu? Kepo. Kepo amat lu. So tau lu. Iya. Nonton aja TikTok gua. Akhirnya aku diangkat kakakku. Terus ibuku juga kalau nggak salah waktu itu tanya. Diangkat anak. Aku diangkat Kakakmu. digendong. Iya. Digendong sama Diangkat kakak. kakaknya. Kakaknya PNS gak? Bukan diangkat gitu. Jadi aku jadi aku dikerek. Itu ada orang jatuh dari angkot diangkat PNS. Iya. Makanya iya. Ini kejadian kayak cicak nih jadi. Bukan beneran. Orang jatuh. Ya bener kayak lo ngomong cicak mati. Iya, Panjidan. cicak mati. Sama kayak orang jatuh PNS. Diangkat PNS. Yang angkat orang PNS. Aku digendong gitu. Gua gak ketipu hari ini. Siapa yang mau nipu lu, Tong? Ya kemarin kena. Lanjut Lin, lanjut. Diangkat Jadi, PNS. pokoknya aku digendong gitu. Ya udah tak Ya. kembalikin. Ya udah ayo tak kembalikin. Ayo ke belakang. Kembalikin. Ya udah tak balikin kayak gitu. Ayo Emang ke lu belakang. ngutang? Itu dia. Kakakku bilang begitu, tapi aku nggak mau waktu itu. Nggak mau. Aku masih mau di Bukan. sini. Ngomongnya nggak mau, bukan lu yang nggak mau Om. Kan lu nggak sadar katanya. Aku nggak sadar dan Iya. aku ngomong kayak gitu. Iya. Aku nggak mau kayak gitu. Aku nggak mau dibalikin ke belakang. Aku mau di sini. Dipaksa. Kamu tak balikin, ayo. Tadi katanya kembalikan saya. Balikan saya ke belakang. Cuma Iya. gak mau. Om lu cerita kalau salah nanti makin diujat lu orang ngarang lu salah baca skrip katanya. Iya. Padahal gak ada skrip. Jadi gini, kakakku bilang, kamu tak balikin ke belakang gitu loh. Oh, itunya nggak minta dibalikin. Lah aku bilang nggak mau. Aku itu kan bukan aku gitu loh. Aku Iya, kan udah ngerti. kesurupan. Ngerti. Ya udah. Pokoknya mau dibalikin ke belakang. Si makhluk itu ragelem. Tapi nolak gitu akhirnya. Iya. Ya udah. Putus. Kamu maunya apa gitu? Kamu maunya apa? Ya udah balikin tapi aku minta digendong.
Oh, Gitu. syaratnya digendong. Banyak mau. Syaratnya tuh malu. digendong. Aku dulu sama kakakku gedenya hampir sama. Yang gendong? Kakakku Oh, kuat. kuat, tapi habis itu menggerutu karena Kakakmu itu cewek apa cowok? cowok. Kakak cowok. Masih. Masih. Akhirnya dibalikin ke belakang, aku digendong di belakang, aku ditepuk-tepuk gitu, kembali kayak gitu. Terus katanya, yang nepuk siapa? Abangnya. ya abang lah. Terus Sebentar aku kakak, lemas. Mas, abang. Tiba-tiba aku lemas. Kan dia kayak gitu. gendong, gendong. Masa bisa tepuk ke belakang? Iya. Ayo coba pikir dah. Kata dia Gua gendong nyeritainnya nggak belakang. sedetail itu kali Belakang. kayak gitu. Terus pundak gue ditepuk-tepuk. Gue juga orangnya gede sama gedenya nggak nyampe. Coba. Ayo. Gendong. Pala pasti pala dong. Pala. Yang ada gue digendong, kakak gue kepalanya ketepuk. Songong lo sama Maseh. Maaf Maseh. Aduh. Kepala gue ditepuk-tepuk gitu kan. Gue diturunin terus dihadepin ke kebun tadi. Balik, ayo sana kayak gitu. Balik kayak gitu sambil ditepuk-tepuk gitu kan. Balik. Akhirnya gue langsung lemas di situ. Berarti balik udah. Balik udah. Terus lo langsung, gue di mana nih? Gue marah waktu itu. Marah. Ngapa gue taruh mana? Iya, ngapain sini? Kok aku di sini? Diam kakak gua. Mungkin dia nahan emosi gua. Iya. Dia nahan emosi. Lo nggak tahu kejadiannya tiba-tiba lo gue sadar waktu itu. Ngapain gue di belakang ini gitu kan. Baru besoknya gue diceritain kejadiannya seperti itu. Turun dah. Lah, gue ngeri banget. Oh, ternyata kayak itu tuh ceritanya kayak gitu. Kok tiba-tiba malam-malam gue dibawa ke belakang. Gue sadarnya itu pada waktu di belakang. Ngapain gue di sini kayak gitu. Di sini. Iya Kak, di sini kayak gitu. Akhirnya Kenapa nggak di sana gitu? tapi waktu aku tanya begitu, aku tahu kalau abangku itu tadi, Masih tadi itu nahan emosi kayak gitu. Ya, karena kan lo keplak-keplak tadi. Enggak, dia nahan emosi. Lu itu, ya udah sana balik tidur gitu. Malah Lu lagi. di sana dulu umur SMP udah lu gue. Enggak, kalau bahasa Jawanya koni ku cangkrik. Ya wes kono ae ngomongnya Rosti. Wedus. Ya wes kono turu. Gitu. Lah apa sih aku? Wes kono turu. Akhirnya aku diceritani, kon wingi ku kesurupan kok ngene ngono lho. Cuk. Terus Waduh, makin ngerti. Bye. iya lagi abangnya nanya, kesurupan kok gini emang harusnya gimana? Itu gimana? Iya. Ya udah terus lanjut. Akhirnya ya begitu bahwasanya tadi itu ya diceritain kayak tadi. Akhirnya gue dibawa di belakang itu dan gue terngangah gitu. Hah? Nganga gitu. Iya, kaget gitu. Bener nggak sih gitu? Gue bener nggak sih? Kayak gitu nganga. Masa iya sih? Lagian kamu udah dibilangin maghrib udah berhenti, jangan diterusin. Masih aja nggak tahu di belakang situ angker dan lain-lain. Waduh, diomelin juga. Oh, diomelin udah. Besok Kakek pagi. Pagi. Udah pagi. Udah kasih tahu dan aku masih menggigil, masih kayak agak lemas gitu. Ya. Sambil nggak ngerti sebenarnya. Ya emang gue tahu gitu ya dalam hati ya. Iya karena tidur posisi. Ya Kan emang nggak sadar dia. Tidur. Aku ya masa sih kayak gitu. Aku masih nggak percaya. Lu tiba-tiba malam-malam di belakang itu ngapain kalau aku nggak gendong? Udah badan berat lagi, ngeselin lagi gitu. Dan lebih keselnya itu gini, bahwasanya Mang maghrib tadi itu udah dilarang, nggak boleh nerusin. Dan gue batu banget gitu loh, keras kepala banget kayak gitu loh. Gitu, itulah cerita misterinya. Masih ada lagi yang aku sampai kesurupan tanganku keriting. Tapi kalau aku cerita kayak gini, aku agak ngeri bang. Ngerinya ini Om terjadi Doda. lagi. Aku justru ngerinya dihujat kayak gitu. Gak apa-apa. We don't care lah. Ya karena dia ngalamin. Kalau gue sih ngalamin temen ya, ke temen deket sih. Ya sebelum dia terusin coba, lu gimana bang? Lu udah kesurupannya? Belum sih. Ini masih kesurupan. Gue gak mau gendong ah.
Dikeplakin palanya. Kalau abang gimana? Ngelihatnya gimana? Kalau gua dulu sempat masih zaman jahiliyah gitu ya. Zaman Jauh jahiliyah. banget ya. Zaman jahiliyah awal Badung-badungnya lah. Gua punya sekret di Menteng 61 ya, apa 21 Menteng Gedung Juang namanya. Iya, siap bang. Gedung tua gitu kan. Museum tua. Iya. Nah, itu gua di situ sebagai anak pencinta alam, namanya kerabat pencinta alam. Kerabat pecinta alam. Jadi lagi ada event, ada Apa? aduh apa itu namanya itu? Partai PKI dulu ya deh. Mana ada? Tahun kapan sih lu bang? Enggak, Gila. kan ada lagi tuh sebelum dulu kan 3 partai. Iya. PDI, Golkar, Iya. PKB. P3. P3. Terus pas ke zaman segini ada yang sampai kayak koran tuh kita nusuk. Ada PKI 1, Partai Demokrat Indonesia, PDI. Awah gelap. Partai Ya udah ada Komunis. partai lah Ya, partai. pokoknya ada partai situ bikin Iya. acara. Masa ada PKI tau pada dia. itu pada yang rokok-rokok Nyimeng. ya Ganja. ganja gitu di ruangan Ganja-ganja palsu. nggak ngerti dah palsu tuh, Ya. tapi baunya emang nyanter deh tuh. Iya. Pas Terus? pulang dia nyimengnya di kamar mandi tuh. Iya. Bawa bocah-bocah nyimeng di kamar mandi. Pas balik temen gue langsung menggigil. Pas lewat kamar mandi dia ngencing tuh kedua gue. Kata dia ada yang sekelebat gitu. Srak. Wah apaan tuh, Det? Apaan sih orang boleh ngencing gitu. Terus langsung kayak orang mau pingsan. Mau pingsan. Wah, aduh gue gak kuat nih. Kayak yang Sakau. bilang waktu cerita lo kayak bini lo gitu. Iya. Orang sakau, lu kenapa lo? Wah, udah gue gak tahu nih. Udah mau muntah. Ada gue tidurin tuh ke musola. Jadi pas kamar mandi sebelahnya ada musola kecil. Udah gue tidurin. Nah temen gue yang bisa apa? Maksudnya bisa merasakan energi lah kalanya. Aduh. Dipegangin. Kenapa? Namanya Ambon, almarhum sih. Udah almarhum dia. Innalillahi. Gara-gara itu? Bukan. Oh bukan. Tapi Gara-gara nyimeng. Bukan. Gara-gara kesurupan om. Bukan. Terus habis kesurupan? Gara-gara lo nanya. Oke, terus kesurupan. Tapi nggak sempat kesurupan, hampir kesurupan. Oh. Jadi terus mungkin nggak jadinya itu dia minta sempat bilang ini, gue mau makan, dia bilang gitu kan. Cuman ini udah dingin nih dari kelamin ke arah kaki. Dingin tapi dari Lu pegang-pegang itu kan. pegang-pegang orang remas itu. Kok tahu Masih dingin bangun kan? dari anak kelamin. Abang pegang-pegang. Batasnya itu kelamin, batasin kayak batas gitu deh, antara perut lah mungkin perut ya gitu. Tapi dia bilang, aduh tahanin gua dia bilang gitu. Ada mau masuk. Dia ngomong, wah udah dipencet-pencet kaki. Akhirnya muntah tuh dia. Muntah mah gara-gara mabok nyimeng. Enggak, dia nggak ikut nyimeng. Oh dia nggak ikut nyimeng. Dia nggak ikut nyimeng. Lu ngapain cerita cimeng bang dari tadi bang? Jadi ruangan itu dipakai Lu cimeng. nyimeng? Enggak dong. Dia Gue dagang. nyimeng nggak? Enggak. Itu ngapain bawa orang lagi nyimeng? Tempat yang buat tadi kencing dipakai sebelumnya buat nyimeng kayak gitu. Jadi itu Tempat marah. kencing atau tempat cimeng itu sebenarnya? Marah. Jadi Marah. yang Sebelumnya punya emang nggak tempat pernah itu yang dipakai jaga buat nyimeng itu toilet tempat. kan ada tuh duduk pakai kotak. nah, itu buat nyimeng. Tapi ini benar, kadang ada yang tempat-tempat Dia yang nggak terima. kita nggak boleh kotorin itu dengan berbuat mesum, dengan boleh. kita Dia mabok, nggak terima. dengan Karena nyimeng. selama itu selama nggak ada kegiatan orang-orang itu bersih itu kamar mandi. Apalagi sampingnya tadi musola. Sampingnya musola. Iya. Lah, itu berarti- pantangan. Dia bilang udah mau masuk tapi dia udah interaksi tuh sama. Tapi nggak sempat kesurupan. Nggak sempat, tapi dia tahan. Jadi kayak interaksi. Temen lu yang bisa itu ngebantuin. Ngebantuin, dia bilang Bantu doa apa gimana? ngebantuin nahan biar nggak masuk juga. Ternyata bener, sekelebat. Masuk ke kamar mandi itu. Cuman sempat berinteraksi dia. Berinteraksi itu mungkin kayak Om Epen yang Tutu cerita. Dengan tidak bersuara tapi gue tahu maksudnya dia apa gitu kan. Iya. Kayak gitu. Dan dia sempat apa sudah kelar, gue kasih makan, baru dia ngomong, anjir nih, kayaknya ini orang-orang nggak beres nih kemarin. Kenapa ya? Dia tadi
ada yang mau masukin ke gue. Dia cerita, "Nih tolong dibersihin nih kamar mandi habis." Dia imbasnya ke kita pas dia jadi mediator lah ya, disuruhnya biar pesan itu sampai ke teman-teman. Tapi kita nggak tahu, nggak sempat ngobrol kayak tadi Om Epen kesurupan kan cerita gitu. "Ayo pundakku keplak pala gitu." Lah, ini kan abang lihat temen. Kalau aku ngerasain seperti yang temen abang. Nah, kalau gue cuma satu juga tuh teman. Doang sih gue. Jadi dulu gue sempat Berteman. ngekos di kebetulan teman lagi main di kamar itu kita. Kosnya yang dulu lo cerita. Bukan. Ini gue masih lagi. Kamar kos-kosan di Medan. Enggak, di Jakarta. Nah, itu di kamar itu kita lagi berempat lah. Ya. Nah, ini dulu kita bikin PT juga tuh. Ada PT apa namanya, RGB Solution gitu-gitu kan. Udah. Masih ada. Jadi kita masih tim juga tuh berempat. Nah, teman yang satu ini malam sebelumnya dia itu nginap. Dan barangnya hilang. Iya. Barangnya hilang itu ada handphone, dompet, iPod waktu itu, iPod Touch, ya kan? Sama banyak. Laptop. Ya kan? Gue udah bilang gak sih? Handphone, dompet, iPod sama laptop ya. Berempat. Terus dia pikir gak mungkin ini kosan gua tuh bang, jadi ada gerbang luar, terus ada kamar kita tuh di sisi dalam, dan memang sih kita jarang ngunci pintu, jadi kayak kita ngobrol begadang, terus yang satu tidur tiba-tiba tidur semua tuh, kamar kebuka aja gitu, jendela kebuka, pintu kebuka, komputer nyala, gitu kan ya. Singkat cerita hilang. Tapi kita nggak yakin orang bisa semudah itu masuk situ. Jadi kayak dia nggak ikhlas lah, tuh pasti orang-orang yang ada di situ. Bahkan dia merasa perlu curigai yang penjaga kos gitu kan. Singkat cerita dia ini dong minta tolong temannya yang orang pintar buat deteksi. Ya cari tuh siapa gitu kan pelakunya. Nah entah bagaimana gue lupa ingat prosesnya itu. Belum ada CCTV. Belum. Lupa ingat prosesnya. Tapi singkat cerita tuh dia disuruh ngapain lah gitu kan. Terus dia baca apa gitu. Nah kita tungguin prosesnya gimana nih gitu kan. Gak lama dia tiba-tiba gitu. Sama kayak gue cerita itu, badannya ngerinding semua gitu. Terus dia bilang Nak Majo namanya. Terus kalau orang Padang itu biasa bilang Nak Majo gitu. Kan nama umum ya, kayak orang Batak Ucok gitu kan, Nak Majo. Jadi kayak ya nenek moyangnya atau keluarganya lah yang merasuki gitu. Wah tapi nggak karuan, udah kayak ular gitu kan. Badan ngelintir kayak gitu, kepalanya gitu. Wah ngelintir lah, udah kayak ular gitu badan kan. Guling-guling gitu. Nah teman gue yang satu lagi ada orang Batak juga. Dia ada kenal temannya bisa begitu, tapi lagi di kampung, lagi di Jawa. Iya. Di kampung. Wah iya. Orang siapa Batak, yang orang bisa Jawa? datang? Orang Jawa. Maksudnya dia ya orang Batak, gak harus temannya orang Batak juga. Pokoknya orang Jawa, dan dia lagi di Jawa. Gak bisa disuruh datang. Akhirnya dia telepon. Bro, ini teman gua begini nih. Diceritain kan, tadi barangnya hilang, terus dia nanya orang pintar. Terus tiba-tiba dia kayak gini gitu kan. Siapa namanya? Namanya ya, tapi kayaknya gue bakal edit nanti namain dia. Iya. Namanya si A gitu. Iya. Titik. Iya. Nah, singkat cerita itu dia bilang, oh iya, dia kerasukan tuh katanya. Kerasukan sama neneknya dia. Iya. Yang nggak tahu nenek atau neneknya lagi. Apa nenek? Pokoknya neneknya lah. Berarti kan nenek gitu kan. Buyut apa siapa? Buyut. Nah, kerasukan neneknya tuh kata gitu. Udah, sebelum dia kerasukan itu dia disuruh siapin kopi sama air putih. Kopi ditaruh di gelas, air putih taruh di kopi taruh di piring, air putih taruh di gelas gitu, ditaruh di meja dekat kosan. Itu kejadian gitu kan. Tadi habis disuruh begini. Iya benar. Dia tahu dia di kampung sana. Akhirnya dia ngedoain, terus kita disuruh apa gue lupa lah, karena gue kayak emes gitu antara gue percaya nggak percaya sama kayak kejadian gitu kan. Cuma nonton aja tapi jadinya. Gue nggak percaya aja sih. Gue kayak merasa dia kayak ngigo, oke kerasukan lah gitu kan. Nah itu teman gue itu yang di Jawa bisa ngebacain doa untuk nyembuhin tuh orang bang. Itu jauh. Jarak jauh. Itu ada 10 atau 15 menit tuh dia kerasukan. Tiba-tiba ya disuruh bikin ini sama teman gue yang kan dia online terus tuh via telepon kan. Bilang ini bikin gini. Akhirnya tuh sembuh bang. Itu depan mata gue.
sebelum dia kerasukan sampai disuruh siapin, udah katanya kita disuruh nunggu. Nanti pokoknya disuruh siapin gitu, nanti kita tunggu aja apa yang terjadi. Jadi bener-bener dia duduk, dia ngobrol-ngobrol, ngerokok, ngopi, gitu, gerak-gerak gitu kan. Kayak kejang-kejang gitu sampai kerasukan. Sampai akhirnya itu balik lagi normal. Wah, kita kayak merasa bersalah gitu. Aduh, gimana nih gitu kan. Ya nggak tahu mau nanya siapa gitu kan. Orang pintar ya teman gue itu doang dan jauh. Tapi pun begitu kita lakukan. Untungnya tuh kayak ya bisa gitu ditolong. Iya. Barangnya ketemu. Barangnya gak ketemu. Karena gagal kan proses dia untuk bisa mencari tahu siapa itu gagal. Udah panik. Intinya gagal, dia kerasukan lah. Nggak tahu kalau kerasukan itu prosesnya kita ikutin, mungkin bisa aja. Bisa ngomong kayak gitu. Bisa ngomong. Tapi kan tahu. kita panik gak bisa, dan kita nggak terbiasa menghadapi itu. Iya. Dan kita nggak dapat instruksi jelas seperti apa yang harus dilakukan. Kan dia cuma sendiri yang ketemuin orang itu. Iya. Mending gagal nggak ketemu barang, tapi ini orang normal balik lagi. Balik lagi. Nah, di situ dia sembuh, terus dia lemas gitu kan. Tapi bangun gitu, sadar kan. Jo gitu kan. Terus dia bilang, kenapa? Gua kenapa katanya gitu kan. Ya udah kita ceritain. Tapi nggak sempet gendong. Nggak. Pokoknya itu kerasukan dan pergi tuh udah kita nggak melakukan apa, cuma nelfon itu orang yang di sana bang. Dia tuh nyata depan gua tuh. Orangnya masih hidup semua tuh bang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Kalau lu kan udah almarhum tuh si abang itu kan. Kalau ini yang gue ceritain masih ada. Dan itu kita nggak bisa lupa. Aku juga punya pengalaman begitu pak. Ada. Makanya sekarang aku sedikit bisa doa ruqyah. Karena gara-gara melihat orang-orang yang bisa meruqyah. Waktu itu banyak jawara-jawara yang dikumpulin. Pendekar lah, ahli silat lah, kumpul satu aula. Ada tulisannya gitu, jawara, ahli silat. Kau bisa tahu? Kenalan, di situ ngobrol-ngobrol. Terus pada waktu di ruqyah pun, itu keluar semua. Dan bukan... Nggak jadi dong. Dia keluar yang ngerasukin gitu. Di luar kesadaran dia sendiri. Banyak sih bang, emang yang orang dapat kemampuan begitu. Karena dititipin atau dikasih di tengah jalan dia berasa gue nggak mau lah, udah nggak terima lagi, gue pengen hidup sama keluarga gue dengan kehidupan normal gitu. Terus dia belajar sendiri, terus ilmu disusuk, ilmu harimau dan lain-lain itu pada ngejadi. Itu pun satu cerita. Cerita yang kedua, ini aku masih ingat namanya. Nah, ada namanya Jatmiko, ada namanya Mun'im. Dua-duanya ini berseteru. Dan si Jatmiko itu dulu persis sekali kakek neneknya yang masuk. Bayangkan anak sekecil itu, aku dulu masih... Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Dipaksa pecahkan karang, remaja rimu terkepal. Asik. Jadi dia SMP, aku SMA gitu kan ya. Kecil dan kurus gitu anaknya. Tapi 8 orang buat megang dia. Gak bisa. Sampai 9. 8 orang itu sampai kewalahan bang. Serius 8 orang itu sampai kewalahan. Karena kejadian itu. Kerasukan kakek neneknya sekecil itu ya. Anak sekecil itu. Anak sekecil itu. Anak sekecil itu. Neneknya berkelahi dengan waktu. Terus akhirnya kesurupan. Nah di situ ada temen yang bisa meruqyah di ruqyah. Wah, tapi prosesnya tuh serem, dia ngobrol kalau dia itu kakek neneknya. Jangan dia apa-apain. Iya, bahwasanya cucuku dijaga ini. Akhirnya kita ngobrol, kakek nenek silakan pergi dulu. Biar urusan anaknya, urusan saya, kita yang nyelesain. Dan ketika kesurupan itu, kita pindah ke kamar kita gitu kan ya. Kamar. Setelah deal kakek neneknya pergi, anak itu sadar, terus bangun. Lah, ngapain saya tiba-tiba di sini? Terus bawa kasur kan, balik lagi, kembali ke kamarnya. Ini bocah, pingin gue sliding. 8 orang udah nungguin dia waktu kesurupan itu sampai kayak sampean tadi. Iya, begitulah. Sampai lemari itu dia pukulin jebol, Pak. Kayak gitu. Beli baru dong. Bukan pak, dibenerin lagi. Itu pak. Itu yang depan mata dan yang nggak di depan mata.
Di belakang lu mata. kenapa ada di tempat itu waktu itu? Waktu itu kesurupan kan dia. Enggak. Lu siapanya dia? Lu ngapain di situ? Ngapain di situ? Lu kenapa bisa Lu jawara. terlibat sama dia? Lu juara. Lu tukang rukiah. Enggak. Ya terus kenapa ada di situ? Ya aku di situnya karena dikasih tahu gitu. Ada yang kesurupan dan butuh 8 orang tadi. Aku pun nggak sendiri. Oh maksudnya sampean mau ngebantuin Ngebantuin doang. Oh, Dia tidur. orang pintar. Minum Nggak ngebantu ngerukiah juga. Aku nggak Bantu bisa. megangin lah gitu. Waktu itu megangin, ternyata kurang. Manggil teman-teman sampai 8 Berarti orang. kru dia bang, kru. Kayak gitu. Kru pemburu hantu. Akhirnya Itu sampai di aku. desa, di kampung, Ya. di kota, di mana? Halo. Ya adalah. Aku nggak mau sebut namanya ya. Enggak desa kok, kan ada kota, Iya. desa di Separuh desa, separuh dan di kota. Separuh desa, separuh kota. Siluman. Di desa dan di kota. Siluman. Akhirnya aku juga belajar rukiah gitu loh. Aku belajar rukiah dan Siluman. juga sempat merukiah orang. Wih, Kayak Pernah gitu. berhasil? berhasil. Berhasil tapi kembali lagi. Jauh. Berhasil kembali lagi. Jauh, Karena kalau ya. Brazil jauh. Berhasil, iya. Gitu. This is Brazil. Iya. Toronto. Ya Au, paling gelap. Gitu ya. itu salah satu pengalaman kita dan sebenarnya ada banyak pengalaman-pengalaman yang lain. Jadi kerasukan itu orang sebenarnya apa ya? Ya kan katanya kalau pikiran kosong ya, pikiran kosong kerasukan. Tapi seringkali dengar cerita nggak juga gitu. Enggak. Tapi yang pasti orangnya lemah ya. Bisa. Benar nggak sih? Secara mental iya. Secara mental dia lemah. Secara mental iya. Karena terbukti kayak temannya Bang Deddy, mungkin dia termasuk orang yang kuat kan. Jadi waktu dia berusaha dirasukin kayak nggak langsung yang sep gitu, nggak langsung kena gitu kan. Benar. Aku juga begitu. Aku merasakan yang dirasakan Ya kayak Om temennya. Epen. Om Waktu Deddy, setelah umur besar itu kan tadi sempat bisa ngerasa kan. Bisa kayak, ngerasa. "Oh, tangan gue begini Waktu gitu. di rukiah itu pertama kaki dingin, terus tiba-tiba Tangan merungket terus tangan sendiri itu mau keriting gitu. keriting sendiri kayak Iya, gitu. tapi Tapi aku coba melawan. Melawan gitu kan, bisa melawan. Aku coba melawan. Aku Nah yang pasti bisa benar-benar lawan. kerasukan itu kan ya dia nggak bisa lawan gitu Nggak kan. bisa lawan. Ya Dan pertama dia pasrah. nggak ada basic juga, nggak bisa berdoa atau Iya. nggak bisa menjaga dirinya sendiri, melindungi dirinya sendiri gitu. Mungkin motivasinya ya. Motivasinya kurang. Tapi begini juga sih. Mungkin ini pendekatan secara keilmuan gitu ya. Ya. Aku membaginya ada 3. Kesadaran, Ya. pikiran, Pikiran, sama tubuh. tubuh. Kayak gitu. Kesadaran, kita mesti sadar. Sebenarnya 3 ini satu kan? Ya nggak? Iya. Pikiran kita ada kesadaran. Ya. Iya. Dan pikiran kita ada di dalam tubuh. Iya. Tubuh kita dikendalikan oleh pikiran dan pikiran itu juga karena kesadaran. Iya. Iya. Ya nggak? Iya. Bisa Baliknya jadi. terus. Iya. Iya, terus. Ya muter aja kan. Iya. Begitu kan. Ya nggak? Tapi ketika kesadaran kita nih. Tidak Aku sadar. punya kesadaran. Pak Deddy punya kesadaran. Energi lain punya kesadaran. Kesadaran kita itu sempat tertukar. Atau bisa jadi kesadaran kita didominasi oleh kesadaran yang lain. Iya. Iya. Adanya ilmu hipnotis, adanya ilmu gendam. Seperti itu. Padahal tubuh sama pikiran kita nggak berubah. Ya nggak? Iya. Yang berubah hanya Power Ranger. Karena Berubah ada gitu. kesadaran itu. Gimana bentuknya? Kayak gitu kan ya. Berubah. Tapi juga karena ada body tadi, ada badan tadi. Badan perilaku itu juga mempengaruhi pikiran dan kesadaran. Begitu juga kesadaran mempengaruhi pikiran dan Iya. tubuh. Ya nggak? Mensano in Insano in corpore sano. Iya. Mungkin kalau pendekatannya dari situ bisa kita logika gitu. Kenapa nih orang ada badannya, pikirannya juga masih ada, Iya. tapi nggak sadar? Oh, ada Atau juga orang ada badannya, ada pikirannya. Ada badannya, ada kesadaran tapi nggak punya pikiran. Nah, menunjuk ke gua. Mungkin begini. Nggak Sebenarnya bisa mikir loh. Enggak. Iya kan ada yang begitu. Ada gua. dan lu nggak sadar. Gua di mana? Tapi mungkin begini, kesadarannya ada, tapi waktu itu kesadarannya minim. Minim. Pikirannya ada, tapi pikirannya minim. Begitupun orang logika ya, dia bukan bodoh, tapi mungkin logikanya lagi Minim. jongkok kayak gitu. Iya. Iya nggak? Iya. Mungkin kayak gitu. Mungkin. Mungkin. Ya. Mungkin aja deh. Mungkin aja. Kita pendekatannya keilmuannya
Seperti itu. Ya. Tapi begini juga, kalau kita ngelihat Nggak secara begitu ya. secara otak gitu kan. Kan kita ada otak sadar Ada dan ada otak-otak. otak. Ada otak alam bawah sadar kayak gitu. Seperti halnya contoh-contoh refleks kayak gitu. Itu sebenarnya otak bawah sadar. Refleksnya copet. Refleks gitu ya. Ketika kita nyenggol mangkok panas tiba-tiba kita menghindar. Itu refleks. Refleks. Tanpa langsung diperintah sama kesadaran yang ada di pikiran, tapi pikiran bawah sadar kita itu udah merekod itu. Tapi kalau masuk ke kutang kagak dicabut kan? Enak soalnya. Itu antara sadar dan di bawah sadar itu. Ya intinya gimana? Terus lu belajar kayak gitu ada nggak? Maksudnya biar orang nggak kesurupan. Oh atau kasih tahu kita deh. Iya. Kalau orang kesurupan sebenarnya paling bener diapain? Orang kesurupan ini cerita dari cerita-cerita ya. Ya enggak, lu katanya udah belajar. Lu udah belajar, Pen, jangan cerita lagi. Jangan cerita orang lah. Belajar Gua nggak kita percaya. kan bisa dari Lu ngomong aja gue belum percaya, apalagi lu ngomong cerita orang. Iya. gini, kita belajar itu bisa jadi dari buku, bisa jadi dari ilmu orang lain. Ya udah gimana gimana. Ini orang lain bercerita. Biasanya kalau orang udah Kesurupan. orang itu akan mudah kesurupan lagi. Nah, oke. Aku Ya, melogikakannya begini. ya. Orang kalau udah kesadarannya lemah, Ya. suatu saat kesadarannya itu juga akan melemah lagi. Ya. Salah satunya tipsnya supaya kita nggak kesurupan atau kesadaran kita kuat, kita harus melatih kesadaran kita supaya kuat. Kayak gitu. Iya. Kan ada memang orang bang sering gampang banget melamun gitu, kayak dia Gampang banget. senggang dikit tiba-tiba kosong pikirannya. Kosong belum pikiran, gajian. akhirnya kesurupan. Caranya ya satu ya, Tapi jangan biasanya tergantung ngelamun. isi dompet juga dong. Betul sih. Itu juga ya. Si dompet kosong. Ya intinya gimana kalau misalnya kita ketemu nih orang kesurupan nih, Ya, Terus mesti diapain? Gue kita mandiin. paling simpelnya tuh ngapain gitu. Kalau kayak tadi kan gue nelfon, iya kalau kebetulan dia punya itu Ada kenalan orang bisa. Maksudnya Maksudnya biar tips. kita aja, siapa tahu kita jadi Tips yang gampang gitu. jadi orang yang punya ability gitu kan. kesurupan ya. Iya. Katanya, masih katanya juga. Iya. Tapi udah pernah dipraktekkan. Pertama, tepuk punggungnya. Tepuk punggung. Iya. Iya, bisa jadi Bisa jadi syaraf atau gelombang Energi. otaknya yang di sini Heeh. itu tidak sampai di pikirannya sehingga tidak terolah sama kesadarannya. Iya. Tidak terolah pikiran dan tidak muncul kesadaran. Iya. Makanya ditepuk-tepuk. Oke. Ini Bang, sorry ya Bang ya. Iya. Oke. Itu yang pertama. Gitu. Alhamdulillah. Yang penting tepuk-tepuk kayak gitu. Terus kalau memang Kenceng, kesurupan musik kenceng. enggak ya Kalau enggak tergantung Kalau perempuan. kenceng mah lu pingsan bang. Enggak, kalau perempuan juga sama. perempuan sama Ditepuk depan belakang. belakang, tapi jangan kenceng-kenceng. Kalau kenceng-kenceng malah pingsan nanti Bang. gitu. Hapek, selep. Patah lehernya. Gitu. Sama ya. Kedua, Porsinya sama ya. kasih rangsangan di hidung. Itu standar pertolongan pertama kepada orang Standar. pingsan. Iya, Sampai standarnya sama. begitu. Padahal kan dia nggak sadar. Nah, Ya oke. kedua Kedua. dengan ruqyah atau Tadi udah doa-doa 3, tadi. Pen. Apa? Pertama tepuk. Berarti enggak kalau kita pakai standar pertolongan pertama untuk orang pingsan, yang dilakukan pertama bukan nepuk-nepuk. Pertama pasti kita kasih bau-bauan dulu. Urutannya nih, bau-bauan. Terus habis itu biasanya kalau baju dibuka gitu. Kalau perempuan dibuka. BH-nya belakangnya dilepas, Ditarik. dikendorin gitu. Yang dalamnya Dikendorin lolotin. aja. Boleh dah, boleh, Ya, boleh, oke. boleh, nggak Berarti- apa-apa. Nanti Nanti kalau ketiganya baru ditepok-tepok kan gitu. Udah sadar Bro di baru. sana gitu. Oke. ini yang Langsung Betul. keempat, langkah keempat. ini yang dengerin podcast juga boleh ya ngasih saran kalau kesurupan nih tuh harus diapain Iya. ya. Kan lu pecinta alam itu standar ya Bang. Standar, Maksudnya urutannya standar kan gitu. P3K. Gitu. Pertolongan pertama pada Pada kecelakaan. Kalau pingsan dia ya itu yang kita lakukan. Iya. Kedinginan juga Terus ada. jari jempol. Kalau misalnya dia habis tenggelam kita cipok apa namanya? Dikasih napas buatan yang Buatan. lama, di lemot-lemot gitu. Iya. Ya, nah, lanjut. Case orang kesurupan. Jadi Hal yang intinya tadi begini. udah. Mungkin gini, kalau secara logikanya kita rangsang indranya. Indra kan ada indra pengecap, ada indra perasa. perasa dan lain-lain. Jadi kita tepok-tepok. Ibaratnya kita mencoba untuk menyadarkan dia. Biar Oke. dia, Terus betul. kalau itu sudah semua belum Iya. dengan indra pendengaran, dengan doa-doa, dengan ruqyah dan biar lain-lain. dia makin dekat lah. Dia semakin
kayak begini, kita nggak sadar gitu, tapi ada yang teriak-teriak. Mungkin itu membangkitkan kesadaran kita gitu. Oh iya. Kok aku pernah perasaan dengar kayak gini. Kayak orang membangunkan dalam tidur ya, kan. Intinya satu tadi, kesadaran dia kalau enggak sedang tidak sadar atau kesadarannya mengecil atau kesadarannya Melemah, dominan, kesadarannya melemah atau terdominasi. Nah, kita harus menimbulkan kesadaran itu atau kita bantu untuk dia yang terus kesurupan. ada step selanjutnya udah itu aja. Kita upayakan itu aja terus. Lah kalau seumpamanya dia udah sadar ya dia harus melatih kesadaran dia. Iya. Dari Kayak kita gitu. cukup itu. Dari kita cukup itu.